Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kita ketemu di topik perkuliahan farmakoekonomi. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai definisi ruang lingkup tentang farmakoekonomi serta terminologi biaya yang akan kita gunakan dalam analisis farmakoekonomi. Untuk definisi farmakoekonomi adalah deskripsi dan analisis biaya obat yang digunakan untuk terapi dalam sistem pelayanan kesehatan dan masyarakat. Jadi di sini farmakoekonomi ini mendeskripsikan atau mengkategorikan biaya-biaya apa saja yang muncul selama pelayanan kesehatan, ya. Jadi tidak hanya biaya obat saja, tetapi biaya-biaya yang mungkin muncul selama pengobatan, seperti biaya diagnosis, biaya konsultasi, itu kita deskripsikan, kita kategorikan, dan kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk biaya tersebut. Definisi yang lain adalah farmakoekonomi ini merupakan identifikasi, pengukuran, membandingkan biaya dengan konsekuensi penggunaan produk dan jasa bahan farmasi. Jadi, di sini farmakoekonomi ini mengidentifikasi tadi biaya-biaya yang muncul, kemudian dihitung berapa biaya yang muncul, kemudian membandingkan biaya dengan konsekuensi. Ya, jadi total biaya yang muncul selama terapi tadi kita bandingkan dengan konsekuensi atau outcome dari suatu terapi. Ya, outcome-nya apa? Nanti akan kita bahas. Outcome-nya ada ya outcome ekonomis, outcome klinis, ya, ataupun outcome humanities. Jadi kita bisa membandingkan antara biaya dengan konsekuensi dari terapi tersebut. Sebelum kita melanjutkan mengenai farmakoekonomi, cabang ilmu di atas farmakoekonomi adalah ekonomi kesehatan, ya. Jadi ekonomi kesehatan ini subdisiplin ilmu dari ekonomi, ya. Di sini ada dua cabang ekonomi kesehatan, ya. Yang pertama adalah positive economics dan normative economics. Kalau positive economics ini penerapan ekonomi untuk menerangkan dan memprediksi operasi sistem kesehatan, ya, atau kita sebut dengan positive economic. Sementara kalau yang normatif atau welfare economics, ekonomi kesehatan relevan untuk membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas secara lebih efisien. Ya, jadi ada dua cabang ekonomi kesehatan. Nah, praktek untuk penggunaan sumber daya yang secara efisien ini dilaksanakan dengan yang namanya evaluasi ekonomi. Nah, salah satu cara evaluasi ekonomi ini adalah dengan tadi farmakoekonomi, yaitu membandingkan antara biaya yang sudah kita keluarkan dengan outcome atau konsekuensi dari terapi tersebut. Nanti dipilih mana yang lebih efisien. Jadi di sini untuk definisi dari farmakoekonomi adalah deskripsi dan analisa biaya obat yang digunakan sebagai terapi dalam sistem pelayanan kesehatan dan masyarakat. Penilaian farmakoekonomi ini mengidentifikasi, mengukur, membandingkan biaya dan konsekuensi produk dan jasa bahan farmasi. Dan farmakoekonomi ini merupakan bagian dari evaluasi ekonomi dalam ekonomi kesehatan yang sudah dibahas sebelumnya. Sehingga definisi dari farmakoekonomi adalah suatu bentuk dari evaluasi ekonomi yang membandingkan antara biaya dengan konsekuensi dari dua atau lebih alternatif program. Ya, yang bisa juga ini membandingkan antara terapi obat dan intervensi farmasi yang lain. Jadi di sini di dalam farmakoekonomi kita bisa membandingkan biaya yang dikeluarkan dari terapi beberapa obat
ya dengan konsekuensi dari masing-masing pengobatan tersebut. Atau bisa juga dengan kita membandingkan intervensi farmasi yang lain ya, misalnya intervensi di rehabilitasi dengan misalnya kemoterapi ya, kemoterapi dengan radiasi begitu. Itu kita bisa juga membandingkan dari sisi biaya dan outcome yang dihasilkan dari terapi tersebut. Berikut ini adalah health production ya. Jadi di dalam suatu proses begitu ya, ada input, ada proses, ada output ya. Nah, input di sini dalam kesehatan ya, itu ada sumber daya ya, misalnya ada obat, kunjungan dokter, perawatan rumah sakit ya. Dan input ini bisa diukur dalam biaya atau dalam mata uang begitu. Ya, jadi berapa biaya yang dikeluarkan ya atau yang harus dikeluarkan untuk kita bisa melakukan pelayanan kesehatan ya. Kemudian itu terdiri dari bisa terdiri dari obatnya ya, biaya-biaya obat, biaya terapi gitu ya, biaya dokter dan perawatan, biaya diagnosis, biaya lab gitu ya. Itu masuk ke dalam input. Nah, kemudian di situ ada production proses ya. Di sini ada proses pelayanan kesehatan ya, pengobatan dan lain sebagainya, dan kemudian menghasilkan suatu output berupa status kesehatan ya, bisa dilihat dari mortalitas ya, angka mortalitas, angka morbiditas, angka kematian, angka kesakitan gitu ya. Kemudian ada clinical endpoint dan kualitas hidup. Ya, jadi di sini dalam produk health production itu ada input, proses dan output tadi ya, yang semuanya bisa kita ukur. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan melakukan evaluasi ekonomi, salah satunya dengan farmakoekonomi. Selanjutnya, kenapa mempelajari farmakoekonomi itu penting ya? Karena nanti akan sangat dibutuhkan pada saat kita melakukan pelayanan kesehatan, begitu. Di sini kita tahu bahwa di dalam sistem pelayanan kesehatan sumber daya yang ada itu sangatlah terbatas. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah ya obat-obatannya, kemudian tenaga kesehatannya, ya misalnya, kemudian fasilitasnya, ya itu tidak bisa 100% mungkin ya bisa memenuhi semua kebutuhan dari pasien dan masyarakat. Sehingga kita perlu memikirkan bagaimana cara pengalokasian sumber daya yang terbatas tersebut supaya bisa memenuhi ya, minimal memenuhi kebutuhan dari pasien yang membutuhkan. Selain itu, kebutuhan dari pasien, profesi pada pelayanan kesehatan serta administrator itu berbeda ya. Jadi keinginan kalau pasien itu pengennya sembuh ya, kalau pasien itu pengennya sembuh, bayarnya juga nggak mahal gitu misalnya. Ya, kalau profesi kesehatan dia nggak memikirkan biaya ya, tapi dia yang penting pasiennya sembuh misalnya. Dia bisa praktek, bisa menjalankan tugasnya, memilihkan obat sesuai yang dibutuhkan oleh pasien. Ya. Dan kalau misalnya rumah sakit ya itu ya rumah sakit ya selain dia juga memikirkan profit ya yang harus dia dapatkan misalnya. Ya. Nah, itu ada beberapa kepentingan atau beberapa kebutuhan yang berbeda-beda itu. Makanya kita memerlukan sesuatu yang bisa memfasilitasi itu semua ya. Pasien itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, profesi kesehatan itu juga dapat melakukan tugasnya dengan baik, rumah sakit juga mendapatkan apa yang dia inginkan begitu ya, profit misalnya. Nah, jadi untuk memfasilitasi hal tersebut kita memerlukan ya suatu tadi perhitungan misalnya farmakoekonomi untuk mencari ya mana obat atau mana pelayanan kesehatan yang paling ekonomis gitu ya, tetapi bisa menghasilkan manfaat yang paling bagus gitu ya. Jadi manfaatnya itu paling tinggi tetapi biayanya paling ekonomis.
Nah, itu kita bisa pelajari nanti di dalam farmakoekonomi ini. Selanjutnya, tujuan dari farmakoekonomi ini adalah membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan pada kondisi yang sama. Ya, jadi membandingkan beberapa obat untuk kondisi yang sama. Misalnya untuk kita mau membandingkan pengobatan ACE inhibitor dengan ARB pada pasien hipertensi, begitu misalnya. Mana yang lebih cost efektif misalnya. Nah, itu bisa kita membandingkan kedua obat tersebut ya, 2 atau 3 atau lebih ya, boleh. Ya, membandingkan obat yang berbeda pada kondisi yang sama. Ya, kondisinya sama, hipertensi stage 2 misalnya. Ya, treatment A, treatment B gitu misalnya ya, itu kita bandingkan bisa. Ya. Kemudian membandingkan pengobatan atau treatment yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Jadi kondisi pasiennya berbeda. Ya. Jadi kalau tadi misalnya sama-sama hipertensi ya, kalau di sini mungkin apa di yang satu misalnya hipertensi, yang satu kolesterol misalnya. Ya, nanti yang diukur adalah kualitas hidupnya selama terapi itu bagaimana. Itu bisa ya. Jadi pengukuran outcome-nya nanti yang disamakan. Jadi kualitas hidup pasien hipertensi yang menggunakan obat A dan kualitas hidup pada pasien kolesterol yang menggunakan obat B nanti bisa dilihat begitu ya, mana yang lebih cost utility misalnya ya. Jadi kondisinya berbeda tetapi nanti pengukuran untuk outcome-nya itu yang disamakan. Gitu. Selanjutnya untuk penerapan farmakoekonomi ya, ini nanti ketika kita sudah melakukan analisis farmakoekonomi, nanti hasilnya ini bisa kita gunakan di berbagai bidang begitu ya. Yang pertama misalnya di pengambil kebijakan atau decision maker, ya itu misalnya di pihak asuransi. Jadi nanti pihak asuransi itu bisa melihat ya obat mana yang lebih cost efektif misalnya ya, yang memberikan efektivitas yang tinggi tetapi harganya yang lebih ekonomis. Nah, jadi itu yang terpilih yang dimasukkan ke dalam daftar obat sebagai atau yang ditanggung gitu ya oleh asuransi tersebut gitu. Ya, jadi kayak misalnya di BPJS begitu ya, asuransi BPJS ya pasti ada studi farmakoekonomi untuk menetapkan obat-obat apa saja yang akan boleh diklaimkan di daftar obat di BPJS gitu ya. Yang kedua, pengalokasian sumber daya dalam pelayanan kesehatan ya. Biasanya misalnya di rumah sakit gitu ya. Oh, jadi kita bisa mengetahui oh nanti untuk obat ini ya, itu kita butuh dana berapa begitu ya. Ini bisa digunakan analisis farmakoekonomi. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan dalam pelayanan kesehatan. Ya, ini juga menggunakan atau mengaplikasikan farmakoekonomi. Kemudian selain bagi decision maker bisa juga digunakan oleh profesi kesehatan ya, misalnya dokter gitu ya. Nah, ini digunakan untuk membuat keputusan pengobatan. Ya, jadi kita mau memilihkan obat untuk pasien dengan kondisi ini. Apa sih obat yang kita butuhkan gitu ya? Mau yang dipilih ini obat yang mana gitu. Ya. Kita bisa melihat dari sisi farmakoekonomi obat ini yang paling efektif gitu ya, tetapi harganya tidak memberatkan pasien misalnya. Nah, itu bisa kita gunakan. Ya, dimensi lain untuk membuat keputusan klinik setelah efikasi, keamanan, dan kualitas. Ya, tentunya ketika dokter itu memilihkan obat, pasti yang dilihat adalah efeknya ya, efikasinya bagaimana, keamanannya itu dilihat ya. Kalau ada obat yang efikasinya sama, keamanannya sama, kualitasnya sama, begitu ya. Selanjutnya pasti yang dilihat adalah harganya, gitu ya. Jadi ya tentunya kita akan memilih obat yang efikasinya tinggi tadi ya, misalnya sama ya, sama-sama efikasinya efeknya bisa 90% misalnya.
dan juga aman, tidak menimbulkan efek samping yang serius misalnya. Kemudian kita pilih mana yang harganya itu lebih murah tentunya ya. Jadi itu untuk membuat keputusan klinik ya, selain pertimbangan efikasi dan lain sebagainya tadi. Kemudian perencanaan dan kebijakan pelayanan kesehatan ya, kayak misalnya ingin membuat suatu pedoman pengobatan di rumah sakit begitu ya. Ini nanti kalau pasiennya itu hipertensi stage 2, ini obatnya ini karena secara tadi efikasi, keamanan, dan secara farmakoekonomi dia lebih cost efektif misalnya. Nah, itu beberapa penerapan dari farmakoekonomi ya. Jadi bisa untuk si pengambil kebijakan, bisa juga untuk profesi kesehatan dalam memilihkan pengobatan untuk pasien. Berikutnya adalah prinsip farmakoekonomi ya, nanti kita akan bahas detail untuk masing-masing tipe analisis farmakoekonominya ya. Yang pertama, secara umum prinsip farmakoekonomi adalah menetapkan masalah dulu ya. Masalahnya apa yang mau kita lihat ya. Misalnya kita mau melihat pengobatan pada pasien hipertensi ya, untuk melihat mana sih obat antihipertensi yang lebih cost efektif misalnya ya. Karena jadi di situ ada beberapa obat antihipertensi, kemudian kita mau melihat ya mana obat yang akan kita pilih sebagai obat antihipertensi. Nah, yang kedua adalah identifikasi alternatif intervensi ya. Jadi alternatif intervensi di sini adalah misalnya kita mau membandingkan berapa macam obat, cukup 2 atau 3 atau 4 misalnya. Nah, misalnya kita mau membandingkan obat ACE inhibitor dengan ARB dengan CCB gitu misalnya. Ya, untuk terapi pada pasien antihipertensi. Nah, itu bisa kita bandingkan 3 obat tersebut. Ya, jadi intervensinya atau alternatif intervensinya itu ada 3 itu ya yang akan kita bandingkan. Kemudian yang ketiga, menentukan hubungan antara input dengan outcome. Ya, jadi kita menentukan nih hubungan input dengan outcome. Jadi misalnya pasien itu yang mendapatkan terapi obat antihipertensi ya yang tadi disebutkan, itu nanti outcome-nya apa? Oh, outcome-nya misalnya penurunan tekanan darah. Ya, jadi hubungannya ketika pasien itu mendapatkan obat antihipertensi akan muncul outcome berupa penurunan tekanan darah ya, atau outcome apa yang akan diukur gitu ya, selain tekanan darah misalnya atau kualitas hidup misalnya, itu bisa diukur ya. Jadi kita yang menentukan nih outcome apa yang akan kita ukur untuk melihat suatu efektivitas dari terapi tadi. Selanjutnya yang keempat adalah identifikasi dan mengukur outcome dari alternatif intervensi. Ya, jadi kita mengukur outcome-nya. Jadi outcome-nya tadi misalnya yang akan kita ukur adalah penurunan ya, penurunan tekanan darah ya. Kita ukur ya di masing-masing intervensi tadi apa yang ACE inhibitor, ARB ataupun yang CCB tadi, penurunan tekanan darahnya itu berapa? Atau berapa banyak pasien yang dia penurunan tekanan darahnya itu sudah mencapai target misalnya. Oh, kalau ACE inhibitor dari 100 pasien misalnya 80, kalau yang ARB yang mencapai target misalnya 85 dan seterusnya ya. Jadi kita ukur outcome dari masing-masing intervensi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menilai biaya dan efektivitas. Jadi kita hitung dari masing-masing intervensi tadi, biaya yang keluar, yang muncul itu apa saja dan berapa banyak ya selama terapi. Ya, dan ini biaya ini juga tergantung kita mau melihat biaya apa saja yang mau dihitung. Ya, karena ada biaya itu ada biaya nanti biaya obatnya, biaya diagnosisnya, biaya cek ke dokternya gitu misalnya. Nah, itu yang menentukan adalah peneliti. Ya, apa saja biaya yang akan dinilai dan yang akan diukur. Ya. Tetapi harus disamakan ya dari masing-masing
alternatif intervensi tadi. Ya, jadi 3 alternatif intervensi tadi disamakan, biayanya yang obat ACE inhibitor totalnya sekian, yang ARB sekian, yang CCB sekian misalnya. Nah, itu dihitung berapa total biaya. Dan efektivitasnya ini juga dihitung ya. Efektivitasnya tadi misalnya yang mau pakai ACE inhibitor 80%, yang pakai ARB berapa persen gitu ya. Dipersentasekan. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi dan pengambilan keputusan. Ya, kemudian nanti dihitung ya di masing-masing analisis farmakoekonomi nanti akan ada rumusnya ya, dan itu diukur ya, mana yang lebih cost efektif misalnya ya, sehingga kita bisa menyimpulkan obat yang misalnya ACE inhibitor ya yang lebih cost efektif gitu ya, karena dia outcome-nya lebih tinggi ya, atau efektivitasnya lebih tinggi tetapi biayanya lebih murah gitu. Selanjutnya adalah terminologi biaya ya. Jadi ada istilah-istilah biaya yang kita gunakan dalam studi farmakoekonomi ini. Biaya adalah sumber input yang digunakan dalam suatu strategi terapi atau intervensi ya. Jadi biaya di sini tidak hanya biaya yang dikeluarkan langsung dalam bentuk mata uang, tetapi hal-hal yang lain ya, atau beban yang lain yang menjadi input dari suatu intervensi. Dan di sini kategori biaya ini ada 3 macam ya. Jadi ada direct cost, indirect cost, dan intangible cost. Ya, bedanya di mana? Direct cost atau biaya langsung, ini di sini ada biaya yang melibatkan transfer uang secara langsung ya, ada pertukaran uang secara langsung untuk penggunaan sumber daya. Ya, dan di sini ada 2 macam. Ya, ada biaya medis dan ada biaya non medis. Kalau biaya medis itu yang berkaitan langsung dengan intervensi kesehatan, misalnya biaya obat, jasa dokter, biaya lab, biaya perawatan gitu ya, biaya kamar itu misalnya. Itu adalah biaya medis langsung ya. Jadi biaya medis yang melibatkan pertukaran uang secara langsung. Yang kedua adalah biaya yang non medis ya. Jadi ada pertukaran uang ya, tetapi itu secara yang bukan berkaitan langsung dengan pengobatan yang sedang dijalankan. Misalnya saja adalah biaya transportasi. Jadi ketika pasien itu datang ke situ, ke rumah sakit, ada biaya transportasi yang muncul yang pasien itu harus keluarkan gitu. Nah, itu termasuk di dalam biaya non medis langsung. Nah, berikutnya adalah indirect cost ya, atau biaya tidak langsung. Nah, di sini indirect cost ini tidak ada pertukaran uang secara langsung. Ya, jadi tidak ada pertukaran uang secara langsung. Jadi pasien itu tidak langsung mengeluarkan uangnya begitu. Atau biaya yang ditanggung oleh pasien atau masyarakat ya. Biaya definisi yang lain, biaya akibat perubahan kapasitas produksi karena adanya intervensi atau sakit yang diderita ya, misalnya hilangnya produktivitas ya, hilangnya waktu kerja begitu ya. Jadi misalnya kalau pasien itu tidak sakit, dia sehari bisa menghasilkan 100.000 misalnya ya, tetapi karena pasien itu sakit, maka dia dalam satu hari itu dia kehilangan biaya produktivitasnya 100.000. Ya, itu termasuk dalam biaya tidak langsung atau indirect cost. Ya, jadi secara tidak langsung itu ditanggung oleh pasien karena pasien itu sakit. Yang ketiga adalah biaya tak teraba atau intangible cost. Ya, ini biaya yang tidak bisa diukur dan sulit untuk dirubah menjadi bentuk mata uang. Ya, misalnya kegelisahan, nyeri, takut, ya, kecemasan, ya. Nah, itu adalah beban yang ditanggung oleh pasien ataupun keluarga pasien, ya,
yang tidak bisa diukur dengan mata uang. Ya. Tetapi itu termasuk dalam beban yang harus ditanggung begitu ya. Jadi di sini terminologi biaya secara kategorinya ada 3 ya, ada biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya intangible atau biaya tak teraba. Kemudian istilah-istilah lain untuk biaya ya, ada biaya fixed cost atau biaya tetap. Ini adalah biaya yang tidak berubah dengan adanya peningkatan atau pengurangan output ya. Jadi misalnya ini mau menghitung total biaya yang dikeluarkan oleh suatu rumah sakit gitu misalnya. Ya, ada biaya fixed cost yang bisa dihitung ya, misalnya biaya bangunan, gaji pegawai ya, itu mau banyak atau sedikit pasien ya rumah sakit harus mengeluarkan biaya tersebut gitu misalnya. Kemudian ada biaya variable cost atau biaya yang berubah-ubah ya. Ini biaya yang berubah dengan adanya peningkatan atau pengurangan volume output. Ya, jadi biaya itu tergantung dari banyak sedikitnya pasien misalnya. Ya, contohnya biaya komisi, biaya penyiapan obat ya, biaya harga obatnya itu termasuk dalam variable cost. Jadi tergantung dari jumlah pasien. Kalau pasiennya banyak ya biaya obatnya banyak, biaya penyiapan obatnya banyak gitu. Kemudian ada total cost, itu ya total seluruh biaya tetap dan biaya variabel ya. Total dari seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu pelayanan kesehatan gitu. Kemudian istilah yang lain ada average cost atau biaya rata-rata. Ya, ini adalah biaya konsumsi sumber per unit output. Jadi hasil pembagian dari total cost dibagi dengan kuantitas dari outputnya, ya jumlah outputnya berapa, ya itu average cost atau biaya rata-rata. Kalau biaya marginal atau marginal cost itu biaya tambahan yang berhubungan dengan produksi satu unit atau lebih output. Ya, jadi kayak biaya tambahan begitu. Kemudian biaya incremental ya atau incremental cost itu merupakan perbedaan biaya yang ditemukan di antara dua intervensi. Ya, jadi misalnya tadi terapi menggunakan ACE inhibitor itu total cost-nya adalah 100.000, kemudian kalau pakai ARB misalnya 120.000. Jadi selisihnya atau 120 dikurangi 100.000 tadi disebut dengan incremental cost ya. Jadi selisih antara dua intervensi. Berikutnya ada opportunity cost ya. Ini menggambarkan kenyataan bahwa suatu pilihan harus diambil di antara beberapa alternatif intervensi atau program karena adanya keterbatasan sumber daya. Ya, jadi biaya untuk mengambil suatu alternatif intervensi gitu ya. Itu adalah opportunity cost. Selanjutnya adalah outcome ya. Tadi kalau dalam sistem pelayanan kesehatan tadi di gambar atau bagian yang di atas tadi ada input, ada proses, ada output gitu ya. Inputnya itu tadi misalnya sumber daya atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada proses pelayanan kesehatan dan akan keluar outcome dari pelayanan kesehatan tersebut. Nah, outcome atau konsekuensi ini merupakan output sebagai hasil akhir yang didapatkan dari suatu perawatan atau intervensi ya atau suatu pengobatan misalnya. Ya, jadi pengobatan antihipertensi ya outcome-nya adalah penurunan tekanan darah begitu misalnya. Dan di sini ada 3 jenis outcome ya. Ada outcome ekonomi, outcome klinis dan outcome humanities. Jadi ada 3 outcome tersebut. Yang pertama outcome ekonomi, ya outcome-nya yang berupa biaya. Ya, jadi outcome itu diukur dalam bentuk biaya. Jadi kalau pasien itu sembuh, berapa yang bisa kita saving gitu. Ya, yang bisa kita dapatkan itu berapa rupiah yang bisa kita dapatkan dari suatu perawatan tersebut. Ya, jadi outcome-nya itu diukur dalam mata uang. Ya. Ini menjadi perhatian healthcare payer. Ya, jadi yang pembayar untuk
pelayanan kesehatan yang didapatkan tersebut ya. Kalau misalnya dari pihak asuransi ya payer-nya ya asuransi itu ya. Atau kalau misalnya pasien itu pasien sendiri ya berarti ini menjadi perhatian si pasien itu sendiri ya. Jadi yang bayar sendiri gitu ya. Kemudian outcome klinis. Nah, kalau outcome klinis ini konsekuensi klinis dari suatu perawatan ya, misalnya mortalitas ya, peningkatan status kesehatan, disabilitas, morbiditas ya, serta indikator klinis khusus ya, misalnya tadi tekanan darah, ya kadar glukosa darah atau HbA1c untuk diabetes gitu ya. Kemudian jumlah pasien yang bebas penyakit. Nah, ini merupakan outcome klinis ya. Jadi klinis yang diperoleh dari suatu perawatan itu apa? Dan ini menjadi perhatian dari klinisi ya. Dokter itu ya targetnya kan merawat pasien yang hipertensi misalnya ya, tekanan darahnya kembali normal. Yang ketiga adalah outcome humanities ya. Jadi konsekuensi dari sakit atau perawatan terhadap status fungsional pasien atau kualitas hidupnya. Ya, jadi ini pendekatannya adalah pendekatan kualitas hidup. Ya, misalnya kepuasan, kesehatan secara umum, fungsi fisik, sosial, ya, ini disebut outcome humanities. Dan ini yang menjadi perhatian dari pasien. Ya. Jadi kalau pasien itu mendapatkan misalnya mendapatkan perawatan yang bagus, pasiennya sembuh, ya tentunya akan pasien itu mendapatkan outcome berupa kepuasan ya. Selain pasiennya sembuh, ya dia puas terhadap pelayanan di misalnya di rumah sakit tersebut begitu. Berikutnya adalah perspektif atau sudut pandang. Ya, jadi kalau di dalam farmakoekonomi, penelitian farmakoekonomi tersebut, suatu penelitian itu cara pengambilan keputusannya tentu akan berbeda dilihat dari perspektif mana atau sudut pandang mana penelitian itu dilakukan. Jadi bisa saja hasilnya berbeda ketika penelitian yang sama, penelitian farmakoekonomi yang sama itu dilakukan dilihat dari sudut pandang pasien dan dari sudut pandang misalnya dari payer ya. Jadi dari misalnya dari asuransi begitu misalnya. Nah, itu tentunya cara pengambilan keputusannya berbeda. Biaya-biaya yang dihitung juga berbeda ya. Kalau misalnya dari sudut pandang pasien ya, pasien itu kan mengeluarkan biaya tidak hanya biaya medis saja ya, tetapi ada juga biaya yang non medis ya, kayak transportasi dan lain sebagainya. Ya, tentunya biaya yang diukur itu sudah berbeda. Kalau rumah sakit atau misalnya asuransi ya, dia tidak memperhitungkan biaya dari transportasi pasien tadi ya, biaya non medis langsungnya dia tidak memperhitungkan ya, sehingga nanti hasilnya bisa saja berbeda. Jadi penelitian farmakoekonomi ini tergantung dari sudut pandang mana ya penelitian tersebut dilakukan gitu. Penilaian biaya dan outcome sangat tergantung pada perspektif atau sudut pandang dari mana evaluasi farmakoekonomi itu dilakukan. Jadi seperti yang saya sampaikan, itu sangat tergantung dari sudut pandangnya. Kalau ada 4 ya, ada 4 perspektif, ada societal, pasien, provider, dan payer. Ya. Kalau societal atau masyarakat, ini biasanya kita menghitung biaya, itu biaya semua pengguna sumber daya oleh negara atau masyarakat ya. Jadi penggunaan sumber daya itu semua dihitung ya. Yang dikeluarkan oleh negara atau oleh masyarakat itu dihitung. Kalau dari sudut pandang pasien, ya ini biasanya yang dihitung adalah biaya tadi ya, biaya langsungnya, ya, biaya langsungnya baik biaya medis, biaya non medis, kemudian biaya tidak langsung ya, hilangnya produktivitas dia nggak bisa dapat uang pada saat dia sakit gitu misalnya ya, itu menjadi beban dari pasien. Ya. Dan outcome-nya bisa diukur dari kualitas hidup ya. Semakin dia kualitas hidupnya tinggi ya, artinya dia outcome-nya juga
lebih bagus gitu ya. Jadi itu yang diperhitungkan gitu ya. Pasien nggak tahu misalnya kadar HbA1c-nya berapa, itu pasien juga kadang-kadang tidak melihat itu gitu ya. Tetapi kalau dia mikirnya kalau dia sudah sembuh ya, sudah merasa enak, dia tidak melihat lagi misalnya kadar HbA1c di dalam darah gitu. Ya, yang penting dia dapat pelayanan yang bagus dan dia sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya, artinya di sini kualitas hidupnya ini menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah provider ya, provider atau penyelenggara pelayanan kesehatan ya, atau rumah sakit ya dalam hal ini. Nah, bagi rumah sakit yang paling penting adalah biaya langsung ya, biaya langsung tenaga kesehatan dan barang-barang habis pakai. Ya, jadi ini nanti yang akan lebih diperhitungkan begitu. Berikutnya kalau dari perspektif payer atau pembayar ya, ini misalnya asuransi ya, bagi pemerintah atau perusahaan asuransi, nah dia akan sangat memperhitungkan biaya langsungnya saja, ya, terutama biaya medis langsung ya. Jadi kalau biaya yang non medis mungkin beberapa asuransi swasta dia memperhitungkan ya, tetapi kalau yang misalnya yang pemerintah dia hanya memperhitungkan biaya medis yang langsung gitu. Jadi itu perspektif ini menjadi penting juga ya, karena berkaitan dengan input dan output apa yang mau kita ukur ya, tergantung dari sudut pandang mana penelitian atau evaluasi farmakoekonomi tersebut dilakukan. Selanjutnya untuk tipe evaluasi farmakoekonomi ya. Di sini untuk tipe evaluasi farmakoekonomi ada 5 ya. Yang pertama adalah cost analysis ya. Cost analysis ini kadang-kadang juga dia tidak dianggap sebagai salah satu cara untuk evaluasi farmakoekonomi. Karena apa? Karena cost analysis ini dia hanya menghitung dan mengidentifikasi serta menghitung biaya yang dikeluarkan untuk suatu intervensi. Ya, jadi misalnya biaya untuk terapi hipertensi itu total biaya yang dikeluarkan itu berapa banyak ya, dan biaya apa saja yang dikeluarkan. Nah, itu adalah cost analysis. Jadi yang dinilai adalah biayanya saja, outcome-nya itu tidak dinilai. Ya, jadi tidak disebut juga sebagai evaluasi farmakoekonomi. Nah, namun yang 4 tipe evaluasi farmakoekonomi ini disebut termasuk dalam evaluasi farmakoekonomi karena dia membandingkan antara input dengan outcome ya. Yang dilihat adalah input dengan outcome-nya. Kemudian nanti membandingkan beberapa intervensi, nanti mana yang lebih misalnya cost efektif misalnya. Nah, di sini ada 4 ya yang masuk dalam tipe evaluasi farmakoekonomi adalah cost minimization analysis atau CMA, kemudian ada cost effectiveness analysis CEA, cost benefit analysis CBA, ya, dan cost utility analysis atau CUA. Ya, jadi ada 4 ini. Jadi di dalam keempat tipe evaluasi farmakoekonomi ini membandingkan 2 atau lebih intervensi, yang dibandingkan adalah input dengan outcome. Inputnya berupa biaya, outcome-nya nanti yang berbeda di setiap tipenya. Ya, kalau cost analysis itu tidak melihat outcome-nya, hanya menghitung total biaya yang dikeluarkan dari suatu intervensi. Jadi tidak membandingkan. Nah, untuk metode evaluasi farmakoekonomi yang 4 tadi ya, ada CMA, CEA, CUA, dan CBA. Ya. Kalau CMA, ya, cost minimization analysis, ya, ini membandingkan 2 atau lebih perlakuan, ya. Cost-nya itu diukur dalam mata uang, sementara konsekuensi atau outcome-nya itu tidak diukur karena untuk analisis CMA ini dia harus memiliki outcome yang ekuivalen atau yang sama begitu. Jadi
outcome-nya sama, misalnya mau membandingkan pengobatan suatu obat ya, suatu obat sama-sama antihipertensi, satu golongan obatnya sama, yang satu brand A, yang satu brand B gitu misalnya. Ya, obatnya sama ya. Nah, kemudian diukur mana yang lebih murah gitu ya, karena outcome-nya sama. Ya, kalau outcome-nya sama kan ya tinggal pilih aja mana yang lebih murah, itu yang dipilih begitu ya. Jadi cost-nya diukur dalam mata uang, sementara konsekuensinya itu sama sehingga tidak diukur ya, baik efeknya maupun efek samping yang dihasilkan ya dari penggunaan obat tersebut. Jadi CMA ini is not a form of full economic analysis ya. Jadi karena asumsinya bahwa benefit atau konsekuensinya ini sama ya. Jadi hanya dipilih mana yang lebih murah gitu. Yang kedua adalah cost effectiveness analysis. Ya, jadi ini membandingkan dua intervensi atau lebih di mana cost-nya itu diukur dalam mata uang, sementara benefit-nya ini diukur dalam natural unit yang sama. Jadi misalnya kalau mau menghitung untuk obat antihipertensi, berarti natural unit yang dihitung untuk obat yang pertama itu adalah penurunan tekanan darah misalnya. Obat yang kedua juga sama, penurunan tekanan darah. Ya, kalau untuk obat anti kolesterol ya yang diukur adalah obat kadar kolesterol di dalam darah misalnya. Ya. Jadi outcome-nya itu nanti diukur dalam natural unit yang sama. Ya, cost-nya diukur dalam mata uang. Nah, nanti untuk evaluasinya adalah membandingkan antara benefit atau konsekuensi atau efektivitasnya tadi ya dengan biaya ya, biaya per efektivitas. Ya, jadi biaya untuk terapi obat pertama dibagi efektivitas berapa. Ya, sehingga nanti akan ketemu rasio antara cost to effectivity ya, atau ASER ya, average cost effectiveness ratio. Nah, nanti dipilih mana yang nilai ASER-nya itu paling rendah. Artinya adalah suatu intervensi tadi memiliki cost yang lebih murah untuk mendapatkan satu efektivitas ya. Jadi dipilih mana yang cost paling nilai ASER-nya paling kecil ya kalau CEA. Ya, nanti bisa juga diukur adalah nilai ISER ya, incremental cost effectiveness ratio. Kemudian yang ketiga adalah cost utility analysis ya. Jadi ini membandingkan dua intervensi atau lebih ya, di mana cost-nya itu sama diukur masih dalam bentuk mata uang. Kemudian konsekuensinya ini diukur dalam kualitas hidup. Ya, jadi kualitas hidup utility atau kualitas hidup dari suatu intervensi, misalnya pasien itu kualitas hidupnya nanti diukur ya, ada kualitas hidupnya 0 sampai 1 ya, pakai standar gitu. Ya, kalau 0 itu pasiennya meninggal ya, kalau 1 itu sehat sempurna ya. Nanti untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis ya. Nah, ini biasanya kualitas hidupnya ini antara 0 sampai 1 begitu. Nah, nanti kita bisa menghitung nilai QALY ya. Jadi quality adjusted life years-nya berapa, kemudian nanti kita hitung. Ya, kita hitung nilai rasio ya, rasio cost per kualitas hidup. Ya, nanti yang cost per kualitas hidupnya itu lebih rendah, itu yang dipilih, artinya dia lebih murah. Ya, dengan biaya yang lebih murah bisa menghasilkan satu kualitas hidup gitu. Itu CUA, ya, cost utility. Kemudian yang terakhir adalah CBA, ya, cost benefit analysis. Ya, ini cost-nya diukur dalam bentuk mata uang, ya, sementara benefit-nya juga sama, diukur dalam bentuk mata uang. Ya, jadi sama-sama outcome-nya itu juga diukur dalam mata uang, begitu. Ya, cost dan outcome-nya diukur dalam mata uang.
Nah, nanti kita bisa menghitung nilai NPV ya, net present value-nya berapa, dan benefit cost ratio ya, BCR ya, benefit ratio benefit to cost. Ya, nanti kita hitung ya. Jadi kita tahu mana yang memberikan benefit lebih tinggi dari suatu intervensi. Ya. Jadi untuk keempat metode analisis ini bisa kita aplikasikan dalam kita mencari nantinya ya obat-obat mana atau intervensi mana yang lebih bernilai ya secara ekonomis ya, bernilai memberikan manfaat yang lebih tinggi ya, tetapi biayanya itu lebih murah gitu. Ya, ini sangat penting ya untuk pengambilan keputusan juga ya, obat mana yang mau kita pilih. Cukup sekian dari saya untuk penjelasan awal mengenai farmakoekonomi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya untuk membahas farmakoekonomi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.